pagi, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, sebab besar kasih setiamu, dilimpahkan segala rahmatmu, dicurahkan segala kebaikanmu, dinyatakan seluruh isi hatimu bagi kami, dan kami bersuka cita karenanya. Hari ini kami menikmati berkat Tuhan. Hari ini kami menikmati segala kelimpahan hidup di dalam Allah, dan itu membuat kami bersuka cita penuh di dalam Engkau. Kami berdoa kiranya renungan firman sebentar membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita percaya di dalam Kristus, semuanya include bahwa kita adalah manusia yang baru. Nah, ketika kita disebut sebagai manusia baru, maka kita punya perangai, kita punya habit, kita punya kebiasaan yang harus berubah, harus berbeda. Itu konsekuensinya. Kenapa? Karena Paulus menyatakan dengan baik, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Bukan berarti secara fisik kita mengalami perubahan, tidak. Tetapi pembaharuan itu terjadi dari dalam kita. Hari ke hari diperbarui, kata Paulus. Memang betul yang lahiriah ini semakin merosot, termakan oleh usia, termakan oleh waktu. Tetapi yang rohaniah ini akan diperbaharui oleh hari ke hari. Itu sebabnya ketika Paulus berkata siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kebaruan hidup di dalam Kristus, itu sifatnya adalah menyeluruh. Jadi tidak bisa ditoleransi ada perbuatan, ada habit lama kembali dalam hidup kita ini. Tapi kita harus berjuang mati-matian, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan jati diri kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Jadi manusia baru di dalam Kristus itu ditandai yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu itu adalah bicara tentang hidup kita, tentang status lama kita sebagai orang yang berdosa, tentang status hidup kita sebagai orang yang tercela, sebagai orang yang hina. Sekarang di hadapan Tuhan kita menjadi manusia baru. Dan yang lama ini kuncinya. Yang lama itu telah berlalu dalam hidup kita ini. Itu sebabnya waktu demi waktu Tuhan izinkan kita kepada proses demi proses, kesulitan demi kesulitan, kebahagiaan demi kebahagiaan. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada sebuah pengenalan yang baik dan benar kepada Kristus, bahwa yang lama itu sudah berlalu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kesulitan adalah alat yang paling baik untuk menunjukkan kepada kita manusia lama kita telah berlalu. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hambatan dan rintangan adalah melupakan alat bagi kita yang percaya kepadanya untuk menunjukkan identitas yang sungguh hidup kebaruan di dalam Kristus. Yang baru sudah datang, yang lama berlalu. Ini adalah hidup di dalam Kristus. Saat kita percaya kepada Kristus, Anda dan saya harus tahu, meyakini bahwa Anda dan saya adalah ciptaan baru. Hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Permuliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakanlah dengan akal budimu. Jadi pagi hari ini saya berdoa kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita
untuk menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.